Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deng Gita Ralisa dengan NPM 210670863. Di sini saya mengikuti seleksi asisten praktikum untuk mata kuliah petrologi, dan pada kali ini saya akan membahas mengenai deskripsi batuan. Untuk batuan yang pertama merupakan batuan beku dengan nomor sampel 2. Pada batuan beku ini, hal pertama yang harus diidentifikasi merupakan warnanya. Warna pada batuan ini dibagi menjadi dua, yaitu segar dan lapuk, di mana warna segarnya atau warna yang belum terkena pengaruh dari lingkungan sekitarnya berwarna abu-abu kehitaman dan warna lapuknya coklat keabu-abuan. Dan komponen berupa phenokris, yaitu mineral yang lebih besar daripada massa dasar yang bisa dilihat oleh mata sebesar 80% dan massa dasarnya sebesar 20%. Selanjutnya terdapat komponen tekstur. Yang pertama ada derajat kristalisasi berupa holokristalin, karena seluruhnya itu mengandung kristal, dan ada kemas berupa equigranular karena mineralnya berukuran seragam, dan mineral ini bersifat faneritik karena bisa dilihat oleh mata. Lalu selanjutnya untuk ukuran kristalnya berukuran coarse karena kristal yang terbentuk berukuran besar. Dan untuk bentuk mineralnya berupa hipidiomorf karena terdiri atas mineral subhedral dan juga anhedral, di mana pada mineral subhedral, batas-batas bidang kristal kurang sempurna, sementara pada anhedral, batas-batas bidangnya tidak sempurna. Yang terakhir, untuk komposisi indeks warna mineral termasuk ke dalam leukokratik, karena warna pada batuan ini termasuk cukup terang dan juga terdiri atas mineral felsik. Selanjutnya terdapat komponen dari mineral-mineralnya berupa plagioklas, di sini berwarna putih susu, yang ditandai dengan panah berwarna kuning. Selanjutnya ada kuarsa berwarna abu-abu transparan, dan yang terakhir ada mafic berwarna hitam. Selanjutnya untuk komposisi mineral, kuartsnya berbentuk anhedral dengan warna abu-abu transparan sebesar 10%. Lalu plagioklas berbentuk subhedral sampai anhedral berwarna putih susu sebesar 50%, dan untuk mineral mafic berupa hornblende dan biotite berbentuk subhedral dan juga berwarna hitam sebesar 40%. Selanjutnya, untuk mengetahui nama batuan, kita bisa melakukan normalisasi. Pada batuan ini dilakukan normalisasi level 6 karena termasuk coarse grain crystalline rocks. Di mana pada normalisasi ini kita menggunakan mineral QAPF. Pada mineral yang pertama yaitu quartz, sebesar 10% kita lakukan normalisasi sehingga menghasilkan mineral sebanyak 17%. Lalu pada mineral plagioklas juga dilakukan normalisasi dari 50% dinormalisasi menjadi 83%. Untuk hasilnya akan terlihat di pertemuan antara garis merah dan garis kuning ini dihasilkan 3 nama batuan, yaitu gabbroic, dioritik, dan juga anortositik. Akan tetapi, gabbroic rock itu biasanya terdapat mineral basalt yang sangat banyak berupa piroxen ataupun olivin. Dan pada anortositik terdapat plagioklas yang sangat banyak. Maka dari itu, batuan ini lebih cocoknya dimasukkan ke dalam dioritik rock. Selanjutnya, batuan ini juga memiliki struktur yang khas, yaitu adanya orbicular atau bentukan seperti spherical atau bulatan-bulatan yang ditandai di dalam lingkaran warna merah seperti ini. Lalu untuk nama batuannya, karena batuan ini memiliki struktur khas berupa orbicular dan termasuk ke dalam batuan diorit, maka nama batuannya berupa orbicular dioritic rock. Dengan genesa merupakan batuan intrusif di mana magma membeku di dalam permukaan bumi dengan waktu yang lama sehingga menghasilkan kristal yang berukuran besar ataupun coarse. Struktur orbicular ini terbentuk akibat titik nukleasi yang tidak sempurna karena kurangnya bahan untuk mengembangkan mineral. Kegunaannya bisa untuk ornamen dan juga perhiasan. Selanjutnya untuk batuan dengan sampel nomor 4 merupakan batuan merah. Untuk warnanya, warna segarnya berupa warna hijau keabuan dan juga merah, dan warna lapuknya
abu kecoklatan dengan tekstur non-foliasi granulofelsic. Non-foliasi di sini karena tidak terlihat adanya pensejajaran pada mineral-mineralnya. Lalu untuk granulofelsic karena bentuk mineralnya seperti granular. Strukturnya masif karena tidak terdapat struktur lainnya yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya ada komposisi mineralnya berupa kuarsa 35%, ompasit 40%, dan juga garnet 25%. Kita dapat menggunakan komposisi ini untuk menentukan nama batuan. Dengan root name-nya granulophels dan qualifier-nya dilihat dari mineral dengan persentase paling sedikit, yaitu garnet, quartz, ompasit, lalu nama batuannya granulophels. Di sini kita bisa lihat mineral-mineralnya, ada ompasit yang berwarna kehijauan, kuarsa yang berwarna abu-abu transparan, dan juga garnet yang berwarna kemerahan. Lalu untuk penamaannya, kita bisa mulai dari step yang pertama, apakah batuan ini metamorf, dan jika tidak ada protolitnya, maka kita lanjut ke step kedua, di mana batuan yang sedang kita cari ini memiliki spesifik mineral. Lalu karena memiliki spesifik mineral, jadi kita beralih ke step selanjutnya, di mana kita memerlukan tabel lagi. Untuk tabel yang selanjutnya, kita bisa lihat bahwa di sini ada mineral penciri berupa garnet dan ompasit sesuai dengan batuan yang tadi kita lihat. Maka batuan tadi dapat kita masukkan ke dalam eklogit. Di sini juga terlihat bahwa terdapat tekstur berupa granulofelsic, jadi sesuai dengan batuan yang kita cari. Untuk batuan eklogit ini sendiri memiliki genesa batuan protolit terkubur lalu mengalami perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Mineralnya kemudian mengalami alterasi, lalu tekstur granulofelsic terbentuk akibat butiran yang saling menyesuaikan batasnya dalam keadaan padat. Kegunaannya dapat dijadikan dekorasi dan juga perhiasan. Selanjutnya ada batuan sedimen dengan nomor sampel 5. Seperti biasa, kita lakukan deskripsi dari warnanya, yang itu warna segarnya coklat kehitaman dan juga warna lapuknya coklat kekuningan. Lalu selanjutnya ada ukuran butirnya, grainnya berukuran granul sampai pebble, karena di sini dilihat ukurannya itu sekitar 4-64 mm. Lalu untuk matriksnya ada di ukuran silt, dan ukuran butir ini bisa kita lihat menggunakan skala Wentworth. Selanjutnya untuk pemilahan termasuk poorly sorted dan porositasnya kurang lebih 5%. Untuk strukturnya termasuk struktur masif. Lalu sifatnya berupa allochthonous, di mana batuan ini terbentuk secara ex situ atau sudah mengalami transportasi dari sumbernya, sehingga fosil yang terdapat pada batuan ini seperti sudah mengalami perombakan. Selanjutnya untuk komponennya, matriksnya sebesar 10% dengan ukuran silt dan juga matnya sebesar 50%. Untuk butirnya terdapat skeletal grain sebesar 40% dengan ukuran granul sampai pebble dan merupakan skeletal grain dari fosil trilobite. Untuk penamaannya kita bisa menggunakan klasifikasi Embray dan Clovan. Karena merupakan allochthonous, maka kita lihat di original components yang tidak terbentuk saat deposisi. Dan karena mengandung banyak mat, jadi kita bisa lihat di bagian sebelah kiri. Dan batuan tadi itu termasuk memiliki banyak grain atau grain sported, maka batuan ini termasuk ke dalam pegstone. Dengan nama batuan, pegstone, dan genesanya itu diendapkan pada lingkungan energi transisi di mana arus tidak dapat memindahkan seluruh lumpur dari area tersebut dan tidak dapat memisahkannya dari butiran pasir. Untuk kegunaannya sendiri sebagai indeks fosil untuk dating dan biostratigraphy. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.